Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya coba ingin mengulas sedikit tentang isu politik yang lagi hangat pada tahun 2024 ini, yaitu mengenai poin-poin yang harus kita jaga di pemilu tahun 2024. Sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini saya coba ingin sedikit mengomentari dan juga memberikan masukan buat diri saya pribadi dan juga umumnya untuk sahabat generasi berakhlak dimanapun berada. Tahun 2024 adalah tahun dimana tahun politik, yang mana setiap orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, calon pemimpin, mereka berbondong-bondong untuk memberikan dan juga membuat perhatian setiap orang-orang atau warga yang menjadi tempat pemungutan suara. Dengan berbagai cara mereka melakukan yang namanya kampanye, yang namanya membagi-bagikan sembako, uang, dan lain-lain sebagainya. Nah, terlepas dari itu semua, hiruk-pikuk politik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pilihan politik. Pilihan politik setiap orang tentunya berbeda-beda. Bahkan satu rumah pun memiliki perbedaan antara seorang anak, seorang ayah, ibu, suami istri, bahkan juga keluarga besarnya. Ada yang memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi di tempat lingkungan kerja, di lingkungan majelis taklim, jamaah mushola, dan semuanya. Di lini setiap tempat, bahkan di dalam politik pun pasti mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Entah apapun itu, saya berpesan satu, tolong tetap jaga persatuan dan persaudaraan. Apapun perbedaan dan pilihan kita masing-masing, jangan sampai pesta 5 tahunan demokrasi ini membuat kita yang tadinya berteman menjadi bermusuhan, yang tadinya kita berkeluarga menjadi bercerai, yang tadinya kita menjadi orang-orang yang tenang, damai, karena hal-hal yang berbau politik, berbeda pandangan sedikit pun kita menjadi bermusuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena apa? Siapapun yang jadi pemimpin, mau A, mau B, mau C, mau siapapun itu, kita tetap mencari rezeki sendiri. Kita tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu bagi yang muslim seperti biasanya. Dan kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya gitu. Jangan sampai hal-hal perbedaan ini membuat kita menjadi terpecah belah. Karena ketika sudah terpecah belah, sudah bermusuhan, maka akan gampang itu orang-orang dari luar, orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini menjadi gampang. Karena melihat kekacauan politik di Indonesia setiap tahun itu membuat masyarakatnya menjadi bermusuhan, sehingga gampang mungkin bisa dijajah dengan secara ideologi, secara teknologi, secara kebudayaan, bahkan dijajah secara fisik dan mental. Dan itu sangat berbahaya untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Dan ketika kita susah, yang tadinya kita meminta bantuan kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita dimanapun berada, ketika kita bermusuhan dengan hal-hal politik ini, jangan sampai ketika kita susah ataupun orang lain susah, meminta bantuan itu tidak diberikan. Karena hanya berbeda pandangan, berbeda politik. Jangan sampai hal itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harap kepada semuanya
bangsa Indonesia dan semua yang menonton video ini, jangan sampai ada yang golput, jangan sampai ada yang acuh tak acuh terhadap politik, ya, karena mereka merasa bahwasanya siapapun presidennya, gue tetap nyari makan sendiri, siapapun presidennya gue masih gini-gini aja. Oke, itu memang benar, ada benar, tapi ketika kita sudah diberikan hak sebagai warga negara untuk memilih sosok pemimpin yang kita inginkan gitu, seorang pemimpin itu pasti mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. Siapa tahu barangkali kalau kita memilih A, yang tadinya kita susah mencari kerja, karena efek politik, kita jadi mudah mencari kerja. Yang tadinya kita sulit untuk mengurus atau masuk ke rumah sakit, ya, jaminan kesehatan yang tadinya susah, karena berganti pemimpin atau pemerintah, kita menjadi mudah. Yang tadinya harga pokok, yang tadinya mahal, ya, mungkin sulit didapat, ketika pergantian pemimpin, ya, pergantian politik, semuanya menjadi mudah. Dan itu jangan main-main, pertanggungjawaban kita dunia dan akhirat. Ketika kita golput, pemimpin yang seharusnya orang baik itu menjadi pemimpin, tapi gara-gara kita golput, yang menjadi pemimpin adalah orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu yang berdosa di hadapan Allah adalah kita. Karena apa? Kita tahu nih, pemimpin A, contohnya misalkan dia adalah pemimpin yang seharusnya baik menjadi pemimpin kita, tapi karena kita nggak milih, dan yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang zalim, kita yang akan berdosa. Karena kita hak suara kita tidak digunakan. Dan apabila ketika kita sudah memilih calon, apakah 1, 2, 3, si A, si B, si C yang kita pilih, dan yang kita pilih itu mereka menjadi pemimpin kita, dan dia melakukan kezaliman dan kemaksiatan, kita sudah terlepas dari dosa dan bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sudah yakin dengan diri kita, dengan komitmen kita, dan dengan janji-janji mereka bahwasanya mereka akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang akan mensejahterakan rakyat. Tapi ketika dia berkhianat, menzalimi rakyat, maka dosanya akan ditanggung oleh si pemimpin tersebut. Karena kita sudah menggunakan hak suara kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, saya berpesan kepada semuanya tanpa terkecuali, jangan kita golput. Terserah mau pilih 1, mau pilih 2, mau pilih 3, mau pilih A, B, C. Terserah, itu adalah pilihan hak setiap orang. Dan yang ketiga, ketika Anda atau kita semua memilih calon pemimpin, apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, maka pilih juga partai-partai yang mendukung pemimpin atau presiden tersebut. Misalkan di capres nomor 1 ada partai PKS, ada PKB, ada Nasdem, ada Partai Umat, maka saya menganjurkan untuk memilih salah satu dari partai tersebut di calon legislatifnya, DPR, DPRD maupun DPD. Karena apa? Ketika si presiden itu terpilih dan partai-partai yang menjadi pendukungnya itu tidak masuk ke dalam parlemen, maka tidak akan menjadi sinergi atau tidak bisa bekerja sama dengan baik. Bisa jadi Allahu a'lam si partai yang tidak mengusung si presiden ini bisa merusak nama baik si presiden tersebut. Nah, jadi ketika si presiden nomor 1 misalkan menjadi presiden dan partai-partai pengusungnya itu ada di bawahnya di parlemen, maka segala sesuatu yang diinginkan oleh presiden, kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada bawahannya, menteri-menterinya atau DPR-nya, maka itu akan menjadi sebuah sinergi yang baik. Jangan sampai ketika kita memilih contoh kita memilih nomor 2. Ya, di situ ada partai PAN, ada partai macam-macam lah, saya kurang hafal. Kita tidak memilih partainya nih. Ya, kita misalkan suka dengan presiden nomor 2, calon presiden nomor 2, tapi kita tidak memilih partainya, otomatis nanti akan ada kesenjangan atau masalah antara si presiden dan juga anggota dewan yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, siapapun pilihan Anda, siapapun calon presiden yang Anda pilih, maka pilih juga partai-partai yang mendukung dan mengusung
si calon presiden tersebut agar terjadi sinergi atau hubungan baik dan kerjasama yang baik dalam membangun bangsa dan negara ini. Jangan sampai salah, dan juga gunakan hak pilih Anda bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena iming-iming, tapi karena hati nurani kalian. Saya Ahmad Ramadan, insya Allah satu komando di bawah Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Kenapa begitu? Karena saya sami'na wa ata'na dengan hasil ijtima ulama. Karena hasil ijtima ulama dimusyawarahi dan juga disepakati oleh banyak para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah. Mereka bermusyawarah, bermufakat untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden hasil ijtima ulama, yaitu nomor 1. Nah, dari hasil ijtima itu mereka membuat 13 fakta integritas, yang mana 13 fakta integritas ini ada di dalam video saya sebelumnya, yang mungkin sahabat sekalian bisa melihat apa aja itu 13 poin-poin yang sudah disepakati perjanjiannya antara ijtima ulama dan juga capres dan cawapres nomor urut 1. Dan mudah-mudahan 13 fakta integritas ini menjadi solusi untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera, dan jauh dari paham-paham komunis, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan juga hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.